Terima kasih untuk cuaca yang indah. Terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan. Kami semua jemaat-jemaat-Mu bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, dengan membawa kerinduan hati kami akan Engkau Tuhan Yesus. Seperti jiwa-jiwa kami yang begitu merindukan akan kasih-Mu, akan hadirat-Mu. Lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan nanti Tuhan, jadikan setiap kami jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang taat sama Engkau. Jadikan setiap hati kami Tuhan, hati yang siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa pujian kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan kami. Ini setiap kami Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Katakan persembahanku, persembahanku ini. Yes Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sekali lagi katakan ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Katakan yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, kami bawa persembahan setiap kami. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku
dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu yang menyertai. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam datang dengan hatimu, kan ku sembah, kan ku puja, dan ku sembahkan Bapa sampai namamu. Di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu yang menyertai. Katakan kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu yang menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu yang menyertaiku. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk lebih dan lebih lagi meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Siapa yang siap untuk meninggikan Tuhan bersama-sama boleh berkata amin. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan sekali lagi Bapak Ibu. Mari bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Kuat gagah dan perkasa.
Tuhan kita. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita pagi hari ini, amin. Meskipun udaranya dingin, tapi boleh Bapak Ibu digerakkan lebih lagi badannya untuk menari buat Tuhan, amin. Sekali lagi dengan kemuliaan bagi nama Tuhan kita yang ajaib. Sebab kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, Yesus. Ini setiap pujian kami mau tinggikan Engkau lebih dan lebih lagi karena Engkau Tuhan yang ajaib, amin. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan.
boleh duduk kembali dalam damai sejahtera Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang padamu Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih padamu, kalau kami boleh ada sampai hari ini, untuk kami menikmati hidup kami bersamamu Tuhan, di dalam ibadah kami, nyanyian pujian, biarlah Tuhan penyembahan juga, biarlah semua boleh menyenangkan hatimu, menyukakan Engkau, dan Engkau dimuliakan Tuhan, dikirangkan hatimu dengan setiap apa yang kami berikan dan persembahkan kepadamu. Tiba saatnya Tuhan untuk kami Engkau bentuk dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicaralah pada setiap kami dan Engkau mengurapi setiap kami. Engkau juga mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah benar-benar
darimu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk Kau bentuk di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada hari ini saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali dalam ibadah doa malam. Dan biarlah Tuhan akan menyertai, memimpin setiap kita dalam ibadah kita. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan, dengan kekuatan dari surga yang melimpah-limpah. Hari ini kita akan belajar bersama dengan judul Kekuatan Bersyukur. Kekuatan bersyukur. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Ya, kehidupan yang penuh syukur adalah alasan bagi kita untuk tetap bertahan pada masa-masa yang sulit. Oleh karenanya kita perlu terus melatih dan mengasahnya sehingga menjadi kebiasaan yang baik yang kita lakukan dalam keadaan apapun. Hari-hari ini banyak orang mengalami himpitan, kesesakan hidup dan pergumulan hidup yang berbeda-beda, ukuran beratnya, ya saya dengan saudara tentu berbeda ukuran untuk pergumulan. Setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang memandang pergumulanmu enteng, gak seberapa. Sedangkan aku ini pergumulanku berat, aku harus menanggung ini dan itu. Ada banyak orang pergumulannya tentu sangat berbeda-beda. Dan ada yang memandang, itu enteng, gak ada apa-apa nih. Ya, ada yang memandang, wow sangat berat itu. Ya, jadi pergumulan setiap orang tidak ada yang sama. Ya, berat atau ringan masalahnya, pergumulan mereka. Tapi di dalam 1 Tawarik 16 ini ya, kalau kita membacanya bahkan di pasal-pasal sebelumnya itu dikisahkan bahwa pada saat itu Raja Daud dan bangsa Israel telah berhasil memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom, ya, orang Gad atau orang Filistin ke Yerusalem. Tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah di tengah bangsa Israel atau di tengah umatnya. Tabut perjanjian diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang oleh Daud. Ya, tentunya ada satu ruang yaitu Maha Kudus, ruang untuk ditempatkannya tabut perjanjian. Dan mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Tapi sebelumnya Raja Daud gagal membawa tabut perjanjian itu karena Raja Daud tidak mengkonfirmasi kepada Allah. Raja Daud tidak minta petunjuk Tuhan bagaimana caranya untuk memindahkan tabut dari rumah Obed-Edom ini. Ya, bagaimana Israel atau bangsa Israel bisa memindahkannya? Bagaimana caranya? Daud tidak mengkonfirmasi cara-cara itu, ya, cara memindahkannya. Saat itu tabut perjanjian dibawa oleh orang-orang Filistin, ya. Setelah bangsa Filistin dapat merebut tabut perjanjian. Memang tabut perjanjian bagi umat Israel adalah roh Allah yang ada mereka yang membawa kemenangan
setiap kali peperangan, sehingga mereka bangsa Filistin itu mengetahuinya bahwa ada roh Allah di dalam tabut perjanjian itu, sehingga Israel dapat memenangkan pertandingan peperangan ya melawan bangsa Filistin. Dan Filistin sudah mengincar-incar ya tabut perjanjian itu dan dapat direbut dan dibawanya ke Filistin. Tapi apa yang terjadi ketika tabut perjanjian ada di negerinya? Ya, malah bukan menjadi pembela bagi bangsa Filistin, tapi menjadi malapetaka bagi bangsa Filistin. Karena apa? Karena tabut perjanjian bukan menjadi penolong, malah menjadi sumber penyakit, malah menjadi sumber bencana bagi bangsa Filistin. Akhirnya hanya 7 bulan saja ya tabut perjanjian itu maka dibawa keluar dari negerinya menuju rumahnya Abinadab. Ya, Abinadab di dekat Yerusalem sana, dan Usa adalah anak dari Abinadab. Ya, Usa ini sebagai pengawal untuk memindahkan tabut perjanjian yang berada di saat itu, mengawal tabut perjanjian yang dari rumahnya ya, dari rumah Abinadab atau rumahnya Usa juga, karena Usa adalah anaknya Abinadab ya, akan dibawa ke Yerusalem, dan Usa ya mendapat bagian untuk mengawal tabut perjanjian itu. Dan tabut perjanjian ditaruh di atas gerobak yang dibuat oleh bangsa Israel. Dan ketika ada lembu atau sapinya ya yang menarik gerobak itu tergelincir, sehingga tabut perjanjian akan jatuh, saudara-saudara. Maka dia, Usa, yang sebagai seorang pengawal dari tabut perjanjian, mungkin gerak refleks, sehingga tabut yang akan jatuh itu diselamatkan supaya enggak jatuh. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku, ketika Usa dapat menyelamatkan atau menjamah, menyentuh tabut perjanjian itu, maka dari langit Allah menyambar Usa, sehingga Usa pun mati tergeletak di bawah gerobak itu. Pertanyaan buat kita, mengapa Allah kok menyambar Usa sehingga Usa sampai mati? Ya, karena Usa ini bangsa Israel atau Raja Daud ini tidak mengkonfirmasi bagaimana caranya untuk memindahkan tabut perjanjian dari rumah Abinadab menuju ke Yerusalem. Mereka tidak mengkonfirmasi, mereka tidak minta petunjuknya Tuhan. Padahal untuk memindah tabut perjanjian itu harus diangkat, dipikul oleh para imam-imam yang sudah ditunjuk. Imam-imam pun ini bukan imam sembarangan yang ditunjuk. Mereka itu adalah orang-orang Lewi yang harus memikulnya, bukan ditaruh di gerobak. Saudara-saudaraku, maka Allah menyambar Usa, ya, memperingatkan bahwa Daud salah dan bangsa Israel salah cara memindahkan tabut perjanjian itu. Ya, karena keberhasilan waktu itu setelah berhasil diulangi pemindahan tabut perjanjian sampai ke Yerusalem, ya, membawa tabut perjanjian itu, Raja Daud dan Israel memuji menyembah Tuhan. Mereka menari-nari, memuliakan Tuhan dan bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya. Mereka berpesta rasanya, ya, merayakan bahwa tabut perjanjian sudah ada di Yerusalem dan ditempatkan di tengah-tengah kemah yang dibuat oleh Raja Daud. Bani Asaf dalam nyanyian
dan mazmurnya menceritakan kemuliaan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai bangsa-bangsa, karena perbuatan-perbuatan ajaibnya Tuhan. Daud bersyukur kepada Tuhan karena kebesarannya memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Lea mengucap syukur juga kepada Tuhan, walaupun Lea tidak dicintai oleh Yakub sebagai istrinya, ya. Tapi saudara-saudara, tahukah saudara bahwa dari keturunan Lea dilahirkan Raja Israel yang hebat, ya. Daud, Salomo, Rehabeam itu adalah keturunan dari Lea. Sampai di Yehuda juga adalah keturunan dari Lea. Dan dari Yehuda, kalau kita terus telusuri, itu adalah Yesus Kristus lahir. Itu semua dari Lea, bukan dari Rachel. Ya, bagaimana kita bisa bersyukur pada Tuhan? Saat kita bersyukur, kita sedang yang pertama adalah mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Ya, mendeklarasikan itu diambil dari kata dasar deklarasi. Ya, deklarasi adalah membuat suatu pernyataan ringkas dan jelas tentang sesuatu hal. Ya, membuat satu pernyataan yang ringkas dan jelas, itu deklarasi. Contohnya di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Ya, inilah deklarasinya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Waktu kita bersyukur, maka ada alasan melatarinya, dan latar belakang itu adalah karena berlakunya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ya, pada umumnya orang-orang yang bersyukur itu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ya, merasa diberkati dalam pekerjaannya karena kenaikan gaji. Karena ada bonus-bonus yang diberikan ketika kita dapat mencapai target ya dalam pekerjaan. Kita juga bisa ada kenaikan pangkat, ya itu kita merasa bersyukur. Juga bersyukur karena saya dapat mendapatkan anak, istri saya hamil dan akan mendapatkan anak. Ya, mengadakan ucapan syukur karena kelulusan sekolah atau kuliahnya. Nah, dan ada masih banyak lagi kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Dan itu semua adalah kasih setia Tuhan. Ya, pertanyaan bagi kita, bagaimana bila kenyataan itu terbalik dan kita mengalami hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan dan kita inginkan. Ya, kita mungkin mengalami tidak ada kenaikan gaji dalam pekerjaan. Kok naik gaji, boro-boro naik gaji. Ya, malah gajian dipotong. Ya, dulu gajianku segini, sekarang karena pandemi malah dipotong. Ya, jabatan pancet gak naik-naik. Terus ada banyak orang yang di PHK karena sudah terlalu banyak ya karyawan-karyawannya. Jadi pekerjaan itu menurun sehingga ada banyak orang di PHK. Ya, ada orang tua yang bilang sama saya dan meminta tolong untuk dinasehati anaknya dan minta tolong didoakan supaya anaknya boleh berhasil. Ya, ada banyak yang kita alami di bumi ini dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan dan kita inginkan. Tapi adalah banyak hal lagi yang dialami dalam keluarga
keluarga ada suami yang sudah enggak cocok dengan istrinya, katanya gitu. Aku wis gak cocok mbek bojoku, aku wis gak cocok sama suamiku karena suamiku sukanya sudah KDRT, aku gak dibelanjai lagi. Ya, semua itu bisa terjadi hari-hari ini. Dan kalau saya lihat hari-hari ini memang begitu banyak masalah yang kita alami, tapi percayalah, saat kita bersyukur pada Tuhan, hal-hal yang tidak seperti kita inginkan, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kalaupun ada orang-orang yang kecantol wewe gombel, itu bukan jemaat kita di sini, tapi itu adalah orang-orang jemaat yang ada di Eskimo, saudara-saudaraku. Haleluya. Jadi tetaplah bersyukur pada Tuhan walaupun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Bagaimana kita supaya kita doa-doa dijawab oleh Tuhan? Ya mari kita terus dengan kerendahan hati memohon dan meminta kepada Tuhan supaya kita tetap berdiam diri dan tetap fokus kepada Tuhan, dan mulut, bibir, lidah kita tetap bersyukur pada Tuhan. Ya, tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Allah dan berkat-berkatnya atas umatnya. Itu sebabnya respon Daud dan umat Israel diungkapkan lewat Mazmurnya, Mazmur ucapan syukur kepada Tuhan karena kasih dan setianya. Ya, dalam nyanyian Bani Asaf, next, ya, dalam nyanyian Bani Asaf ini ada sebuah deklarasi bahwa kasih setia Tuhan adalah sesuatu yang berlangsung selama-lamanya. Allah kita itu adalah Allah perjanjian, saudara-saudaraku. Dia itu adalah Allah yang setia kepada janji-janjinya. Penggenapan janji Allah menjadikan Israel menjadi umatnya, yaitu memberi mereka tanah perjanjian, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, membuat mereka suatu umat yang ada di dalam dirinya, ya terlihat tanda-tanda kehadiran Allah dengan sangat jelas. Ya, juga kedatangan tabut perjanjian adalah salah satu penggenapan dari janji Allah, sehingga umat Israel mempunyai kewajiban untuk tidak melupakan kesetiaan Tuhan, ya, kesetiaan Tuhan bagi mereka untuk selama-lamanya. Bukan saat itu saja, tapi janji kasih setia Tuhan itu berlaku untuk selama-lamanya. Begitu juga ketika kita mensyukuri hari ini, kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberi nafas hidup kita, Tuhan sudah memberi kesehatan pada kita. Kita bersyukur hari ini kita diberi kemampuan dengan segala apa yang ada pada kita. Tuhan sudah percayakan hari-hari ini apa yang dapat kita ingat dan dapat kita wujudkan akan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur, ya, telah disembuhkan dari sakit kita. Kita boleh bersyukur karena campur tangan Tuhan dalam rumah tangga kita, keperluan kita, kebutuhan kita, keperluan sekolah kita. Ya, itu Tuhan campur tangan dan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan kita bersyukur karena para suami-suami, ya, diberi istri-istri yang cakep, istri-istri yang cantik. Ya, bukan hanya kecantikannya saja, tapi mereka itu pintar, mereka itu setia kepada suami-suami. Dan para istri juga sama, sudah bersyukur pada Tuhan karena diberi suami-suami yang takut akan Tuhan. Sehingga keluarga semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, ada banyak hal yang untuk kita bisa bersyukur. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Bahkan ketika kita tidak setia pun, kasih setia Tuhan tetap tidak berubah. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius
2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wow, puji Tuhan. Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang setia. Walaupun kita tidak setia, ya Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaannya sungguh luar biasa atas kita. Kata setia mengingatkan saya akan kisah hidup satu keluarga yang berada di luar negeri, saudara-saudaraku ya. Ini kisah nyata ya, yang mereka, keluarga ini ada di luar negeri. Kesetiaan seorang istri kepada suaminya, ya terlebih kepada Tuhannya. Kejadian ini mungkin berjalan sekitar 10 tahun. Ya 10 tahun. Ya, mungkin ya 10 tahunan kurang lebih ya. Sang suami yang suka melakukan hobinya. Ya maaf saja, mungkin sang suami ini sukanya mancing ya. Ya maaf ya orang-orang yang suka mancing. Tapi ini hanya cerita dan kisah yang dialami oleh seorang istri tadi. Suaminya suka mancing, ya dia itu melakukan seenaknya saja. Waktu mau pulang ya pulang, gak pulang ya gak pulang, gitu ya. Dan gak ada komunikasi yang baik dalam rumah tangganya. Ya, dia itu sukanya memikirkan diri sendiri, tidak mempunyai perasaan lagi ya terhadap istrinya. Bah wis sak karepe dhewe wis. Bah istrine ngamuk bangga, pokoknya aku mancing ya mancing gitu. Ya. Ada lagi ketika anak-anaknya ya mungkin ingin manja-manja kepada papanya, ya itu mungkin enggak kesampaian. Anak-anaknya waktu itu masih kecil-kecil ya. Singkat cerita kebiasaan itu membuahkan hasil yang enggak baik di dalam keluarga. Suami istri ketemu, hampir tiap kali ketemu bertengkar. Ketemu anak-anaknya juga dimarahi ya. Enggak ada komunikasi yang baik di dalam rumah tangga mereka, dan semakin panas, ekonominya pun semakin merosot, dan ada ya mungkin bukan kebangkrutan, tapi ekonominya, pekerjaannya semakin merosot ya. Suatu saat sang suami didapati ketahuan bersama Will ya. Will sang istri pun hanya bisa menangis sampai ngelus-ngelus dodo. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ya apa ini Tuhan, suamiku. Dia hanya pasrah pada Tuhan, dan dia enggak bisa berbuat sesuatu yang lebih lagi, apalagi nekat, ya ingin diam-diam menceraikan suaminya. Itu enggak ada pikiran di dalam dirinya, karena dia hanya memikirkan anak-anaknya yang masih kecil, ya. Dan banyak orang, ada beberapa sahabat sudah menasehatinya, ya sudah enggak digubris sama suaminya, ya mungkin pas insaf atau pas sadar, ya hanya beberapa hari saja, setelah itu hilang lagi. Ya haleluya. Tapi suatu saat Tuhan menjamah hatinya, dan oleh suatu keadaan sehingga suaminya itu bertobat kepada Tuhan dan minta ampun pada Tuhan, juga minta ampun pada istrinya. Ya, singkat cerita, pertobatan itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga ia juga minta untuk dibaptis. Ya, dibaptis, dan ketika dibaptis pun ya dompet sudah ditinggal, ya, tapi maaf, rokoknya masih ada di kantong, sehingga rokoknya pun ikut dibaptis di kolam baptis. Haleluya, puji Tuhan. Ya karena itu baptisan rokoknya, beberapa kemudian setelah baptis itu
dia berhenti merokok. Ya, dan keluarga ini semakin dipulihkan oleh Tuhan, kehidupannya semakin baik, suaminya semakin mengasihi istri dan anak-anaknya, rumah tangganya semakin harmonis, rumah tangganya semakin indah di hadapan Tuhan. Mereka berdua bersama anak-anaknya melayani Tuhan dan hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang dialami oleh mereka. Dan saya pun bersyukur pada Tuhan, ya, karena mereka mendeklarasikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Ya, haleluya. Saat bersyukur kita sedang, yang kedua adalah meyakini rancangan Tuhan. Saat bersyukur kita sedang meyakini rancangan Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Juga kita bersyukur karena rancangan Tuhan selalu sempurna di dalam kita. Bahkan Dia mengerjakan rancangan sempurna itu di dalam segala ketidaksempurnaan yang kita miliki. Wow, Tuhan kita adalah sempurna. Walaupun kita enggak sempurna, ya, kita diajar oleh Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan, ya, sehingga kita menjadi seperti Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 28 ini mengingatkan kita bahwa umat Nasrani, ya, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan kehendak dan rencana Tuhan Yesus Kristus, bukan rencana atau rancangan manusia. Manusia boleh dan harus membuat rencana atas tujuan hidupnya, membuat rancangan dalam hidupnya, ya. Dan semua itu adalah karena campur tangan Tuhan, ya, baik dalam keberhasilan dan kesuksesan kita, itu campur tangan Tuhan. Kesuksesan dan keberhasilan tidak hanya diukur dengan seberapa kita kaya, seberapa kita punya harta, dan seberapa banyak gelar jabatan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berguna apa-apa, ya. Namun lebih dari itu, seberapa bahagianya rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, ya, ada suami, ada istri, ada anak-anak juga. Seberapa bahagianya keluarga kita, itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya untuk kita, dan Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya. Ya, kemudian Tuhan tidak selalu menjanjikan hal-hal yang baik itu akan selalu terjadi di dalam hidup kita, tetapi sekali-sekali, ya, sesekali kita diizinkan untuk mengalami tantangan dan cobaan dalam hidup kita. Ya. Tentu Tuhan juga ingin tahu seberapa dekatkah kita, ya, seberapa dalamnya kasih kita kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan apakah kita itu masih mengasihi Tuhan, apakah kita itu tetap setia kepada Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan kita. Tuhan tetap setia walaupun keadaan kita sudah compang-camping, gak karu-karuan. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap mau hadir dalam kehidupan kita. Di dalam segala sesuatu Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia. Ia juga menjadi alasan untuk kita selalu bersyukur
dalam segala keadaan kita. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena pada akhirnya kebaikan kitalah yang kita alami. Kebaikan Tuhanlah yang kita alami, maksud saya. Perlu kita ketahui dan kita pahami. Tahukah bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ya, kata segala sesuatu ini berarti dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, termasuk hal-hal yang tidak mengenakkan sekalipun itu terjadi, hal-hal yang buruk itu terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Karena itu penting sekali kita belajar ya cara Tuhan bekerja. Ya, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita itu selalu mulus dan tidak ada masalah terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat saudara-saudaraku, tanpa melewati masalah, pergumulan dalam hidup kita, tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal dalam hidup kita. Justru di balik semua ada maksud Tuhan yang indah. Salah satunya adalah agar kita selalu mendekat pada Tuhan, agar selalu kita itu bergantung pada Tuhan. Ada amin? Ada amin, saudara-saudaraku. Kita harus selalu dekat dan bergantung kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan sudah merancangkan hidup kita. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Rancangan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga, saat bersyukur itu kita sedang mengalahkan kekhawatiran. Ya, saat bersyukur itu kita mengalahkan kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Ya. Setiap orang dapat mengalami khawatir dan takut. Ya, cemas. Jadi khawatir, takut, dan cemas ini adalah 3 kata negatif yang terkait erat dengan dan sering digunakan oleh sesuatu keadaan seorang itu atau banyak orang, ya bisa digunakan sebagai suatu keadaan oleh seseorang, maksud saya. Di era pasca pandemi ini ya, kita sekarang mengalami banyak ketakutan, ada masalah, ya masalah kesehatan. Ya, hari-hari ini masih muncul lagi ya COVID itu, dan di Kota Malang sudah level 1. Saya baca Kota Malang pemerintah sudah menyebutkan level 1 ya untuk pandemi COVID ini. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ya masalah keuangan, ekonomi, keluarga, dan segala macam masalah dialami oleh banyak orang hari-hari ini. Tapi Alkitab kita mengajarkan pada kita,
Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Alkitab kita sungguh luar biasa, akan membimbing kita, mengajar kita, dan membawa kita kepada kemenangan-kemenangan. Asalkan jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, jangan engkau cemas, jangan engkau bimbang. Ya, tapi menyatakan pada Tuhan dan permohonan-permohonanmu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Pada saat kita bersyukur, kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran. Khawatir akan lenyap ketika kita bawa dalam setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Dan segala pergumulan-pergumulan, kebutuhan, keperluan dalam hidup, ya, kita bawa dalam doa kita yang dilandasi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, segala kekhawatiran itu kita taruh di kaki Tuhan dengan ucapan syukur pada Tuhan. Karena khawatir itu adalah berpikir tentang hal-hal yang menciptakan perasaan yang cemas. Ya, kita berpikir tentang hal-hal yang khawatir, dan akhirnya kita menjadi takut. Berpikir tentang masalah atau persoalan yang menakutkan, sehingga kita menjadi takut dan hilang sukacita kita. Kalau sudah kita ketakutan, maka hilanglah sukacita, akhirnya jadi stres, ketakutan, dan semakin ketakutan. Banyak orang yang sudah ketakutan, ya, di luar negeri, tapi bukan di sini. Sekali lagi mungkin di kutub utara, ya, mereka karena khawatir dan takut akan kehidupan ini, kok rasanya Tuhan gak menolong, dan akhirnya mereka dari ketakutan, dari kekhawatiran menjadi takut, dan takut menjadi stres, dan stres akhirnya mereka bisa menghabisi dirinya sendiri atau nyawanya. Sudah tidak berperhitungkan lagi kehidupan yang selanjutnya. Padahal kita di bumi ini hanya sementara, dan yang sementara ini kita harus hidupi dengan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa hidup yang sementara ini memang ada di bumi. Mungkin kita bisa mengalami hal-hal yang seperti itu. Ada masa-masa di mana ada kesulitan hidup, ada kesesakan hidup, tapi ada juga sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Ya, kita tetap mengucap syukur bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Sebagai manusia, kita harus bersyukur pada Tuhan seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu hamba Tuhan yang luar biasa menurut saya. Dia pernah merasa khawatir di tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Ya, bagaimana keadaan Rasul Paulus? Ia pernah karam kapal, ia pernah dicambuk, pernah dipukul, pernah kelaparan, pernah ditelanjangi, bahkan pernah dipenjara bolak-balik, saudara-saudaraku. Namun di dalam penjara, Rasul Paulus tetap bersukacita dan bersyukur pada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaatnya, yang memberi kekuatan kepada jemaat-jemaatnya. Walaupun dia di penjara bisa mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow, puji Tuhan, kita punya rasul yang hebat, yang kita percayai. Dia itu Rasul Paulus. Ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, masalah kekhawatiran, kecemasan hidup dan ketakutan, ya, doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan,
ya kita harus berdoa lagi. Kalau belum dijawab, ya kita terus berdoa dan berdoa sampai Tuhan menjawab. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, rasa syukur itu juga menjadi ungkapan, ya, menjadi ungkapan iman bahwa Dia sanggup memelihara kita. Saya mau terus belajar untuk memahami bahwa Allah peduli dan Allah sanggup memelihara hidup kita. Apapun persoalan hidup kita, ya Dia mengundang kita untuk melepaskan kekhawatiran kita, ya, akan segala hal yang tidak pasti dan menyerahkan semua itu kepadanya dengan doa dan ucapan syukur. Percayalah saudara-saudaraku, saat kita melakukannya, Allah yang Maha Tahu, ya, Dia yang telah menjanjikan bahwa damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita, memelihara pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Ya, sungguh luar biasa. Hidup dengan iman, percaya segala sesuatu yang dijadikan Tuhan. Itu juga bisa berarti bahwa segala aspek, ya di dalam segala aspek kehidupan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, ya kita enggak perlu khawatir. Sebab Allah sendiri yang telah memberikan anaknya kepada kita. Kalau anaknya saja sudah diberikan kepada kita supaya kita beroleh hidup yang kekal, bagaimana mungkin Allah tidak melakukan melakukan dan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Tuhanlah yang menyediakan segalanya bagi kita, karena Dia Allah yang memang di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Akibat berikutnya yang akan kita dapatkan saat kita berdoa dengan ucapan syukur adalah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, akan memenuhi kita. Betapa pentingnya doa dengan ucapan syukur, saudara-saudaraku. Sebab itu saya mengajak saudara-saudaraku untuk tetap berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Bukan saja ketika kita dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang berkecukupan. Ya, bukan saat kita sedang ada masalah, bukan saat kita ada di dalam duka ataupun dalam kesesakan hidup, ya, tetapi dalam segala hal, dalam situasi dan kondisi, mari kita tetap mengucap syukur, ya, kepada Tuhan walaupun kita mengalami goncangan hidup yang rasanya kita bisa terlempar ke sana kemari, ya. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita lakukan doa kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka memang tidak ada perkara yang mustahil yang dilakukan Tuhan bagi orang-orang percaya. Berhentilah memikirkan dan memusingkan masalah-masalah yang di bumi ini. Jangan hanya berdoa dengan sederet permintaan-permintaan, ya, masalah dan pergumulan yang terjadi saja. Tapi gantilah dengan ucapan syukur dengan tulus hati kepada Tuhan. Agungkanlah Dia, nyatakanlah kebesaran Tuhan, nyatakan kuasa-Nya, muliakanlah Dia. Sebab Dialah yang layak terima segala pujian, hormat dan syukur. Ya, kalau kita sudah enggak rasanya Tuhan berdiam diri dan tidak mendengar doa-doa kita, kita perlu duduk diam dan kita perlu untuk
berdiam diri serta fokus untuk belajar mendengar suara Tuhan, ya, agar kita dapat mendengar suara Tuhan, agar kita dapat percayai lagi bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Percayalah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi setiap kita. Oh, haleluya. Untuk menutup khotbah saya pada hari ini, ada satu ilustrasi yang menurut saya ya cukup hebat, cukup dahsyat buat saya. Ya, ada seorang perdana menteri di sebuah kerajaan Persia yang selalu berkata, syukur puji Tuhan. Ya, perdana menteri ini ya dalam segala sesuatu, dalam segala situasi selalu bilang, syukur puji Tuhan. Raja pun tertarik untuk memilih dia untuk memimpin para menteri-menteri ya yang di bawahnya, karena perdana menteri ini mempunyai kerendahan hati yang takut akan Tuhan dalam hidupnya. Kemanapun raja pergi, selalu perdana menteri ini mendampinginya. Bahkan dia itu bukan hanya seperti sahabat, tapi perdana menteri itu seperti keluarganya sendiri, dan raja sangat mengasihi perdana menteri itu. Suatu kali ketika raja itu berjalan-jalan di taman istana raja, ya, raja itu memegang satu pohon mawar yang berduri. Ya, raja itu memegangnya, ternyata raja itu telunjuknya tersentuh duri dan lukalah tangannya, sobek jari telunjuknya, dan raja, aduh, ternyata tangannya sobek, kena duri. Dan perdana menteri yang tidak jauh darinya mendatangi raja itu dan berkata, oh syukur puji Tuhan, hanya seperti tangan Tuan Raja hanya sobek seperti itu. Loh, rajanya melotot, saudara-saudara, melihat apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri itu. Hei orang bodoh, lihat tanganku ini berdarah, ini sobek, malah engkau ngomong puji syukur, haleluya. Ya. Hai pengawal, tangkap orang ini, masukkan dalam penjara. Rajanya marah karena Perdana Menterinya ngomong puji syukur pada Tuhan. Ya, tangannya sobek rajai. Suatu saat beberapa hari setelah kejadian dan Perdana Menteri itu sudah dipenjarakan, rajanya mengajak pengawal-pengawalnya berburu di hutan. Dan tanpa disadari saudara-saudaraku bahwa raja masuk ke dalam hutan sendirian tanpa pengawalan dari pengawal-pengawalnya. Dan diketahui suatu saat memanggil pengawal-pengawalnya, hei tolong aku, tolong, ampun, tolong. Kata rajanya seperti itu, bengok-bengok raja. Tapi enggak ada seorang pun yang datang menghampirinya. Pengawal pun enggak ada di situ. Dan diketahui bahwa ternyata raja itu sudah dikepung dan disekap oleh orang-orang primitif di dalam hutan tersebut. Ya, lantas raja itu dibawa oleh orang-orang primitif dan ditaruh di atas pembakaran, ya, di atas kayu pembakaran. Rupanya raja itu akan dipersembahkan kepada dewa-dewanya. Ya. Ketika raja itu sudah ditaruh terlentang di atas kayu-kayu pembakaran, saudara-saudara, ya, kepala sukunya datang memeriksa raja tersebut. Dari atas rambut sampai kaki diperiksanya. Dan diulangi, ternyata sampai di tangannya terlihat bahwa ada goresan, ada luka yang belum sembuh. Sehingga kepala suku itu geleng-geleng kepala.
Ini enggak layak untuk dipersembahkan kepada dewa kita. Karena tangan orang ini ada bekas luka dan bekas luka yang belum sembuh. Orang ini harus dikembalikan, harus dilepas. Gak bisa dipersembahkan karena dewanya gak menerima bila ada cacat di dalam tubuhnya. Wow, ketika rajanya mendengar berita itu dan raja itu dipulangkan oleh orang-orang primitif. Ya, rajanya dalam hati, syukur puji Tuhan, syukur kalau tanganku tadi enggak luka, ya pastilah aku akan mati. Sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa, orang-orang pedalaman, orang-orang primitif itu. Dan ketika sampai di istana raja, raja itu langsung mencari temannya, langsung mencari sahabatnya, seorang Perdana Menteri itu. Perdana Menteri itu dilepaskan dan dipeluk oleh raja itu. Syukur pada Tuhan, kalau bukan karena kamu, aku sudah mati. Dipersembahkan, dijadikan korban bagi orang-orang primitif itu. Kata Perdana Menteri itu, syukur puji Tuhan. Haleluya. Ya, dalam segala keadaan kita, marilah kita tetap bersyukur pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap bersyukur. Memang kita bisa mengalami hal-hal yang tidak enak, bisa mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi kita juga bisa mengalami hal-hal yang positif, yang baik dari Tuhan. Tapi kita tetap bersyukur dalam segala keadaan kita. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa melimpah atas setiap saudara. Dimanapun saudara, hari ini apa yang menjadi pergumulan hidup saudara. Hari ini apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan hidup saudara-saudaraku. Mari datang kepada Tuhan, sebab dialah yang akan menolong kita, sebab dialah yang akan dapat membuka jalan bagi kita. Karena dialah Yesus, Sang Damai Sejahtera itu ada di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita mengucap syukur pada Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau Bapa yang baik, Allah yang setia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Sebab itu Tuhan, kami arahkan pandangan mata kami, bibir lidah kami hanya kepadamu untuk senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kepadamu Bapa, sebab Engkau yang telah memelihara hidup kami, sebab Engkau yang telah menyediakan segala keperluan dan kebutuhan hidup kami. Engkau juga yang menghindarkan kami dari segala bencana dan dari segala malapetaka. Engkau Tuhan Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya di dalam saat bersyukur ada kuasa yang luar biasa yang akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati gerejamu di sini, Kau berkati sidang jemaatnya, Kau berkati para pelayan-pelayannya, Kau berkati hamba-hamba Tuhan, Kau berkati juga Bapak Ibu Gembala kami, keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dalam setiap apa yang dikerjakannya, dan biarlah hikmat urapan surgawi senantiasa melimpah atas kehidupan beliau. Dan terlebih Tuhan, Engkau berkenan atas semua kehidupan anak-anak-Mu di sini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa kiranya damai sejahtera senantiasa Kau berikan dalam hidup kami, dan kiranya Tuhan Engkau mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.